Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masih semangat ya. Jadi video ini saya buat untuk melanjutkan video materi pertemuan sebelumnya yaitu fungsi permintaan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke fungsi penawaran. Fungsi penawaran P sama dengan A plus BQ atau Q sama dengan A plus BP. Ini berbeda dengan fungsi permintaan sebelumnya ya, bahwa di koefisien untuk fungsi penawaran itu selalu positif. Ya, sesuai juga dengan hukumnya, hukum penawaran harus selalu diingat dan jangan sampai tertukar dengan hukum permintaan ya. Jadi hukum penawaran ini hubungan antara harga dengan kuantitas barang yang ditawarkan itu selalu positif. Jadi ketika harga barang atau jasa yang ditawarkan itu barang atau jasanya naik, maka kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan juga ikut naik. Jadi kalau harganya naik, jumlah barangnya juga yang ditawarkan juga akan naik. Begitupun ketika harga barang atau jasa turun, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan juga ikut turun. Jadi hubungannya positif, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal sekaligus perhitungan untuk menentukan fungsi penawaran. Ya, di sini ada contoh soal, jadi saya gunakan data yang sama dengan data yang ada di permintaan, yaitu data ini ya, data tentang data harga dan kuantitas barangnya itu berupa bakso ya. Kalau di permintaan itu, di permintaan ketika harganya 15.000, maka bakso yang dibeli 1000 porsi, kemudian ketika harganya naik jadi 20.000, maka baksonya yang diminta atau yang dibeli akan turun jadi 800 porsi. Kali ini kita akan bahas yang di sebelahnya, yaitu untuk fungsi penawarannya. Jadi beda ya, QD dan QS. QD ini jumlah barang atau jasa yang diminta. Kalau QS ini kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan. Di sini terlihat perbedaannya ketika harganya 15.000, barang yang ditawarkan 800 unit, 800 porsi karena ini tentang bakso. Dan ketika harganya naik 20.000, maka sesuai dengan hukum penawaran, harganya naik, penawaran pun juga, barang yang ditawarkan pun juga akan naik. Jadi 1000 unit. Untuk rumus permintaan dan rumus menentukan fungsi penawaran ya. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran itu rumusnya sama. Kalian hanya cukup menghafalkan satu rumus ini sudah bisa mengerjakan dua perhitungan ya, baik itu fungsi permintaan dan fungsi penawarannya. Tentu juga harus masih ingat rumusnya adalah P minus P1 dibagi P2 minus P1 sama dengan Q minus Q1 dibagi Q2 minus Q1 ya. Kalau dilihat dari sini kita fokusnya di kolom QS ya. Kita harus fokus di kolom QS. Kenapa? Kolom QS ini kolom untuk penawaran. Sementara untuk QD ini tidak perlu dikerjakan lagi karena kita sudah mengerjakannya di pertemuan sebelumnya, yaitu di permintaan. Oke, di sini terlihat P1-nya berapa? P1-nya nilainya di sini nih, 15.000. P2-nya sama dengan di sini 20.000. Lalu berapa Q1-nya? Q1-nya ada di sini, 800. Kemudian Q2-nya juga ada di bagian kuantitas barang kedua ya, itu adalah 1000. Lalu tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. Oke ya, siapkan catatannya supaya lebih memahami ya. Kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Saya coba di bawah di sini ya. P minus P1. P1-nya 15.000 dibagi dengan P2. P2-nya 20.000 dikurangi dengan P1 15.000
sama dengan Q minus Q1-nya. Di sini Q1-nya adalah 800 dibagi Q2. Saya Q2-nya, ini kenapa saya tulis Q2 ya di sini? Ya, Q2-nya adalah ini nih, 1000 dikurangi dengan Q1-nya 800. Kemudian kita bisa kalkulasi dulu yang bagian bawah di sini 20.000 dikurang 15.000 berapa, 1.000 dikurang 800 berapa. Oke, kita lanjutkan. P minus 15.000, 20.000 dikurang 15.000 adalah 5.000 sama dengan Q minus 800 dibagi dengan 1000 dikurang 800 adalah 200. Lalu seperti biasanya dikali silang 200 dikali dengan P minus 15.000 dan 5.000 dikalikan dengan Q minus 800. Di sini 200 dikali P sama dengan 200. P 200 dikali minus 15.000, positif dikali negatif, otomatis hasilnya adalah negatif. Berarti hasilnya negatif 3 juta. Ya. Lanjutkan untuk kali silang selanjutnya. 5.000 dikali Q sama dengan 5.000 Q. Lalu 5.000 dikali minus 800 ini juga ya positif dengan negatif, maka di sini harus negatif. 5.000 dikali minus 800 sama dengan 4 juta. Ya, koreksi lagi ya kalau misalnya saya salah hitung. 200 P sama dengan 5.000 Q minus 4 juta. Ini bisa dipindah ke sebelah kanan di sini ya. Sorry. 3 juta ini kan negatif. Jadi karena dipindah ruas, hasilnya berubah jadi positif 3 juta. Ini saya nggak tahu ini nanti videonya terpotong atau enggak ya. Semoga dari penjelasan saya kalian bisa memahami yang maksud angkanya berapa. Oke. Lanjutkan. 200 P sama dengan 5.000 Q. Ini minus 4 juta ditambah 3 juta hasilnya berapa? Yaitu minus 1 juta. Ini punya utang 4 juta dan punya uang 3 juta. Jadi otomatis hutangnya masih kurang 1 juta. Lanjutkan. Saya maunya seperti biasa supaya nilai P di sini menjadi 200P ini menjadi 1P, maka semuanya akan saya bagi dengan 200. Jadi 5.000 Q dibagi dengan 200 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 25 Q dikurangi dengan 1 juta dibagi dengan 200 hasilnya adalah 5.000. Jadi ini fungsi penawaran. P sama dengan 25 Q minus 5.000. Saya buka slide selanjutnya ya. Saya ulangi lagi, P sama dengan tadi ya, P sama dengan atau PS gitu ya. Ini harga untuk supply ya, untuk penawaran sama dengan 25 Q minus 5.000. Ini betul ya. Jadi untuk koefisiennya kan positif. Kalau konstanta ini bebas, boleh positif, boleh negatif. Sesuai dengan fungsi penawaran, fungsi penawaran A plus BQ. Jadi ini sudah betul. Kalau mau dibentuk seperti fungsinya seperti ini juga boleh. Jadi tinggal dibalik saja. P sama dengan minus 5.000-nya di depan gitu ya. Kemudian ditambah dengan 25 Q ini juga boleh. Ya. Ini betul. Terus mau dicek dulu ini betul atau salah. Oke. Kita bisa cek dulu. Boleh menggunakan kuantitas yang pertama atau yang kedua. Misalnya untuk harganya gitu ya. Ini tadi berapa sih? Saya gunakan minus 5.000 ditambah 25.
Key-nya itu saya mau ambil yang key yang kedua ya, setelah terjadi perubahan harga tadinya 15.000 ke 20.000, ternyata penawaran barangnya juga akan naik jadi 1.000. Di sini minus 5.000 ditambah 25.000, hasilnya harganya adalah 20.000. Apakah betul pada saat barang atau jasa yang ditawarkan itu 1.000 kemudian harganya adalah 20.000? Itu betul ya, kita cek di soal nih ya. Jadi barang yang ditawarkan 1.000 maka harganya di sini 20.000. Jadi untuk fungsi penawaran ini sudah betul ya. Kita lanjutkan setelah fungsi penawaran selesai. Oh, ini masih ada kurva penawaran. Jadi kurva penawarannya seperti ini. Ini berbeda ya dengan kurva permintaan. Kalau mau diingat lagi kurva permintaan boleh dicek video sebelumnya. Jadi untuk fungsi penawaran, untuk penawaran gitu ya, kurva penawaran itu bentuknya seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Ini saya bilang juga ini bisa landai dan bisa curam tergantung dengan seperti apa barangnya, itu seperti apa, itu hubungan barang dengan barang atau jasa yang ditawarkan dengan harganya seperti apa, itu akan berpengaruh terhadap jenis kurvanya, apa kurvanya landai atau kurvanya curam. Tapi intinya untuk kurva penawaran penampakannya selalu seperti ini gitu. Kalau misalnya saya memasukkan ke dalam tadi ya contoh soalnya, misalnya pada saat harganya 15.000, saya tulis lagi ya, pada saat harganya 15.000, jadi ini untuk P dan ini adalah kuantitas barang yang ditawarkan. Pada saat harganya 15.000 maka jumlah bakso yang ditawarkan adalah 800 porsi. Nah, ketika harganya naik sesuai hukum penawaran, ketika harganya naik, jadi harganya tadinya 15.000 naik jadi 20.000, maka bakso yang ditawarkan juga ikut naik jadi 1.000. Di sini membuktikan bahwa kurva penawarannya sudah betul sesuai dengan hukum penawaran. Untuk fungsinya kita tulis lagi ya, fungsinya sama dengan minus 5.000 ditambah dengan 25. Ini selesai ya. Kita lanjutkan ke harga keseimbangan. Harga keseimbangan rumusnya kita cepet ya supaya videonya tidak terlalu panjang. Rumusnya adalah fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran, atau kuantitas, sama aja nih fungsi permintaan dan penawaran ya. Kalau dilihat dari kuantitasnya itu sama dengan QD sama dengan QS. Jadi boleh PD sama dengan PS gitu ya, boleh PD sama dengan QS, tergantung fungsi permintaan yang kalian kerjakan itu yang mana, yang ini atau yang ini, silakan ya, sama aja. Oke, kebetulan ya yang kita kerjakan itu kan yang ini ya ini. Jadi nanti saya mau coba untuk mengerjakan harga keseimbangan yang menggunakan ini, tapi saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu karena tidak ada tempat yang banyak gitu ya, terlalu besar di sini. Nanti saya tulis di sini nih, harga keseimbangan PD sama dengan PS gitu ya, atau fungsi penawaran atau fungsi permintaan itu sama dengan fungsi penawaran. Kita tulis fungsi permintaan PD-nya itu berapa? PD-nya itu sama dengan 40.000 minus 25Q. Sementara untuk PS-nya baru saja kita kerjakan, yaitu minus 5.000, betul ya? Minus 5.000 ditambah dengan 25Q. Jadi ini untuk fungsi permintaan yaitu 40.000 minus 25Q, dan untuk fungsi penawarannya minus 5.000 ditambah 25Q. Kalau sesuai dengan PD sama dengan PS gitu ya. Dari pinggir di sini deh, PD sama dengan PS, PD-nya kita tulis di sini. PD atau fungsi
permintaannya 40.000 minus 25Q sama dengan minus 5.000 ya. Sama dengan minus 5.000 ditambah 25Q. Tahu ya ini sini. Oke. 40.000 minus 25Q itu adalah fungsi permintaan dan sama dengan minus 5.000 ditambah 25Q itu merupakan fungsi penawaran. Kita lanjutkan. Kita samakan ini ya, kalau yang konstanta, koefisien minus 25Q ini pindah ruas ya. Di sini jadi negatif. Ini kan positif nih. Ini positif jadi negatif ya. Positif 25Q pindah ruas jadi negatif 25Q. Kemudian sama dengan minus 5.000. Untuk konstantanya ini dipindah juga, pindah ruas juga ya. Tadinya positif, di sini jadi negatif 40.000. Sudah. Selanjutnya kita kalkulasi minus 25Q minus 25Q. Jadi minus punya utang 25 lagi. Jadi minus 50Q sama dengan minus 5.000 minus 40.000 sama dengan minus 45.000. Q sama dengan minus 45.000 dibagi dengan minus 50. Hasilnya Q-nya sama dengan 900. Ini Q baik QD dan baik QS ya, sama ya. Dengan 500. Q-nya sudah ketemu, kuantitasnya sudah ketemu, kuantitas di harga keseimbangan ini sudah ketemu. Selanjutnya yang dicari adalah harganya. Untuk cari harganya silahkan boleh menggunakan fungsi permintaan ataupun boleh menggunakan fungsi penawaran, bebas ya. Saya kebetulan mau menggunakan yang fungsi permintaan. Misalnya 40.000 minus 25 Q-nya gunakan hasil dari perhitungan harga keseimbangan tadi ya, untuk menghitung kuantitas keseimbangannya. 25 900-nya dipindah ke sini sama dengan 40.000 minus 22.500. Hasilnya sama dengan berapa? 17.500. Oke, jadi ini adalah harga keseimbangan. Jadi baik itu ketika harganya 17.500, baik itu permintaan atau barang yang ditawarkan itu sama-sama 900. Kalau kalian tidak yakin gitu ini hasilnya betul atau salah, silakan boleh dicek juga ketika menggunakan yang ini nih, menggunakan yang fungsi penawaran. Kalau misalnya hasilnya beda gitu ya, itu berarti salah gitu. Harusnya baik menggunakan fungsi permintaan ataupun fungsi penawaran, semua nilai harga keseimbangannya itu sama. Nah, untuk kurva harga keseimbangan penampakannya seperti ini. Ini kurva equilibrium ya. Kurva harga keseimbangan. Jadi ini adalah kurva permintaan, yang ini adalah kurva penawaran. Ini untuk harga dan ini kuantitas barang yang diminta atau yang ditawarkan. Di sini nih titik keseimbangannya. Jadi di harga berapa sih atau di harga berapa sih kuantitas barang atau jasa yang diminta atau yang ditawarkan itu sama. Jadi ternyata ada di harga tadi berapa? 17.500 ya. Saat di harga 17.500 barang yang diminta dan ditawarkan itu sama, yaitu 17.500. Saya nggak konsen ya. Jadi kuantitas barang yang ditawarkan itu sama dengan berapa? 900. Sama-sama 900. Oke, ini kurva untuk equilibrium atau harga keseimbangan.
ya. ID sama dengan PS, atau mau ditulis lagi juga boleh, fungsi permintaannya berapa, fungsi penawarannya berapa. Nah, ini untuk tugas ya. Tugasnya dikerjakan, kemudian dikumpul atau dikirim di forum e-learning pertemuan ketiga, yaitu bab penawaran ya. Bab penawaran. Untuk teorinya boleh belajar sendiri di modul lah, sudah lengkap materinya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga semuanya selalu sehat. Untuk kalau misalnya ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan, boleh ya. Silakan di forum e-learning. Silakan ditanyakan di forum e-learning.